Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, hari ini kita bisa berjumpa dalam acara pembelajaran jarak jauh, yaitu PJJ, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kita harus selalu beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Dan di sini Bapak akan menjelaskan tentang aku anak soleh. Sudah tahu kan anak-anak bagaimana bedanya anak yang soleh atau soleha dengan yang anak tidak soleh? Sebelum melanjutkan acara pembelajaran jarak jauh, kita harus selalu ingat. Mengapa kita harus selalu ingat kepada 4M? Bahkan ada yang bilang 5M atau 6M. Pokoknya terserah. Yang penting kita ini, selama ini kita sedang dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus selalu jaga kesehatan. Yang pertama apa nak? Yaitu memakai masker. Apabila kita keluar rumah, tolong pakai masker untuk menjaga kesehatan kita semua. Dan yang keduanya adalah mencuci tangan. Bagaimana nak caranya? Yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir, bisa dari keran, bisa di di kali. Tapi kalau janganlah di kali mah. Tapi yang jelas sih pasti setiap di rumah ada yang namanya air pam atau air sumur bor, yaitu dari keran. Yang berikutnya yaitu adalah dengan olahraga yang teratur. Kita olahraga bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, dan apa saja olahraga yang bisa menyehatkan kita semua. Yang berikutnya adalah, yang keempatnya adalah menjaga jarak. Jarak siapa? Kalau kita pergi ke pasar, pergi ke masjid, kita harus menjaga jarak. Biar apa nak? Katanya biar tidak menular. Ya, bolehlah kita menjaga jarak antara 1 meter dengan 1,5 meter. Dan kita yang berikutnya yaitu kita harus selalu berdoa kepada Allah. Karena yang namanya wabah itu adalah didatangkan oleh siapa? Oleh Allah. Kita sebagai hambanya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa wabah. Kalian jangan takut dengan wabah. Kenapa? Karena yang namanya wabah itu adalah diturunkan oleh Allah dan diambil lagi oleh Allah. Cuman kita hanya bisa berdoa. Kita sebagai seorang muslim hanya berdoa, ya Allah, cabut lagi COVID-19 yang ada di Indonesia. Semoga dicabut secepatnya karena kami udah kangen belajar. Boleh kita berdoa begitu? Boleh. Yang namanya berdoa itu adalah bebas, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab boleh. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa dulu kepada Allah, memohon kepada Allah semoga dalam pembelajaran ini kita mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Dan marilah kita lanjutkan. Sebelum pembelajaran juga kita membacakan surat pendek, yaitu surat Al-Falaq. Anak-anak dari kelas 4 ini siapa yang belum hafal surat Al-Falaq? Nah, Bapak percaya yang namanya surat Al-Falaq insya Allah sudah pada hafal semua. Jadi kalau ada anak kelas 4 belum bisa membaca surat Al-Falaq, sangat keterlaluan. Tapi Pak Udi sangat percaya. Tadi Pak Udi belum kenalan ya. Pak Udi ini adalah
guru SD Kalijaga Permai dan yang sekarang sedang mengisi di PJJ. Sebelum itu marilah kita lanjutkan membaca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Shadaqallah, maha benar Allah. Nah, anak-anak, marilah kita lanjutkan. Apa sih tujuan pembelajaran ini? Peserta didik diharapkan dapat. Yang pertama, menjelaskan pengertian jujur dengan benar. Dan yang keduanya adalah menyebutkan contoh berperilaku jujur dengan benar. Dan yang ketiga, menyebutkan manfaat perilaku jujur dengan baik. Nah, jadi kalian silahkan dipoto. Nanti kalau ada bu gurunya nanyain, apa sih tadi materinya? Apa sih? Boleh dipoto, lalu kalian pelajari ya. Nah, untuk sikap jujur ini adalah banyak cerita-cerita. Di antaranya arti jujur itu apa saja sih? Materinya adalah sikap jujur. Sekarang, pengertian dari sifat jujur, silakan kalian dipoto lagi yang ada di layar televisi. Televisi atau HP atau laptop. Pokoknya terserah saja, yang penting kalian bisa mengikutinya. Yang pertama adalah pengertiannya, yaitu jujur. Jujur menurut bahasa adalah lurus hati dan tidak curang. Nah, bagaimana lurus hati? Apabila seseorang mengatakan A, kita ucapkan lagi A. Jangan ini mah, mengatakan A, diucapkannya banyak-banyak sekali. Nah, sekarang pengertian jujur menurut istilah. Menurut istilah adalah berbicara dan berbuat apa adanya. Jadi apa yang kita lihat dan apa yang kita kerjakan harus kita ceritakan dan harus sesuai dengan perbuatannya. Contohnya apa, Nak? Ayo, siapa yang bisa mencontohkan? Wah, banyak. Itu PR buat kalian, Nak ya. Sekarang contoh berbicara dan berbuat apa adanya. Nah, sekarang apa dalilnya? Yaitu dalilnya adalah Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dan selanjutnya, sikap jujur, bentuk-bentuk kejujuran, yaitu yang pertama jujur dalam niat. Nah, bagaimana sih, Nak, jujur dalam niat itu? Kita pergi ke sekolah, ya Allah, saya mau berangkat ke sekolah, yaitu saya mau mencari ilmu untuk bekal dunia dan akhirat. Itu adalah adanya di dalam hati. Jadi sekali lagi, kita niatkan dengan jujur bahwa kita itu seandainya udah masuk sekolah nih, kita harus niat dari dalam hati bahwa saya itu pergi ke sekolah adalah untuk mencari ilmu. Yang ke B-nya, bagian B adalah bentuk-bentuk kejujuran adalah jujur dalam perkataan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira kalau orang yang jujur itu pasti disayang oleh siapa? Oleh Allah. Oleh siapa lagi? Teman, banyak sekali. Nah, jujur dalam perkataan ini, kita sebagai seorang muslim haruslah berkataan yang jujur. Nggak boleh berbohong. Karena sekali berbohong, orang tidak akan percaya. Sebagaimana pepatah, ada yang mengatakan apa tuh? Sekali berbohong itu, orang lain 1000 kali tidak akan percaya. Contohnya gini, Pak, di sana ada kebakaran di pasar Perumnas.
ketika dilihat oleh teman-temannya, Pak bohong, di pasar Perumnas itu tidak ada kebakaran. Nah ternyata si Fulan itu berbohong. Kira-kira kalau orang berbohong itu ada temannya enggak? Pasti tidak ada. Pasti enggak bakalan punya teman. Punyanya sedikit sekali. Dan yang ketiga itu adalah jujur dalam perbuatan. Bagaimana dalam jujur perbuatan? Contohnya, nah ini adalah ada pekerjaan nih, ada PR dari ibu guru dan pak guru. Ada praktek sholat nih. Praktek sholat begini. Dari mulai takbir, dari mulai bersedekap, mulai berdiri, sampai sujud, sampai ruku. Itu adalah jujur dalam perbuatan. Jangan kalian sampaikan kepada yang lainnya itu keluar dari itu. Itu namanya jujur dalam perbuatan. Sekarang yang nomor 4 adalah contoh perilaku jujur. Yang pertama adalah atau bagian A adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita kalau tidak jujur kepada Allah, maka Allah akan murka. Pasti akan murka. Jujur kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan yang ke bagian B-nya adalah jujur kepada diri sendiri. Bagaimana jujur kepada diri sendiri itu? Kita harus mematuhi kehendak kita itu. Nih, kalau kita mau melakukan sesuatu itu benar apa salah? Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, seandainya itu jelek, janganlah kita lakukan. Makanya kalau benar kita lakukan itu namanya adalah jujur kepada diri sendiri. Dan yang bagian C-nya adalah jujur kepada orang tua. Dan yang berikutnya adalah jujur kepada teman. Kita punya teman. Semua orang di sekolah, di kelas, apalagi di kelas 4, semuanya harus punya teman. Dan kalau kita dengan teman kita tidak jujur, alangkah ruginya. Kalau kita suka berbohong, maka kita akan rugi. Kita tidak akan punya teman. Coba Bapak mau tanya, kalau kita punya musuh, kira-kira enak nggak? Nggak bakalan enak. Nggak bakalan enak. Yang namanya jujur itu nikmat sekali. Tapi kalau kita sekali berbohong, pasti orang tidak akan percaya kepada kita. Jadi mulai sekaranglah berbuat jujurlah. Contohnya gini. Apabila ayah nih atau mama menaruh uang di atas kulkas atau di atas meja atau di atas lemari, wah ini ada uang 5.000, yang 2.000-annya 2, ribuannya 1. Nah kalau anak yang jujur pasti mau ngambil uang itu bilang dulu ke mama, "Mah, tadi saya mau cilok, tadi ada yang jualan cilok, Mah minta uang sih Mah 2.000 rupiah, kira-kira dikasih enggak?" Insya Allah Mama pasti ngasih. Tapi Mama akan marah apabila kalian uang Mama di atas kulkas atau di atas meja diambil dengan tanpa bicara lagi atau tanpa minta kepada Mama. Kira-kira Mama marah enggak? Ya pastinya pasti marah. Lebih baik kalian minta 5.000 rupiah daripada mengambil uang 2.000 hasil mengambil atau mencuri. Baik nggak kalau mencuri? Ya nggak boleh. Lebih baik minta. Itu adalah tanda-tanda orang jujur. Nah sikap jujur nomor 5 adalah langkah membina kejujuran. Ingat selalu bahwa hati, perkataan, dan perbuatan kita dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu jujur, insya Allah kita itu akan selamat di dunia dan di akhirat. Karena setiap gerak-gerik kita itu selalu diawasi oleh malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat kejelekan. Jadi malaikat kemana-mana ikut kita. Jadi kedua malaikat itu adalah bagaikan CCTV. Tidak bisa sedikit pun curang. Karena malaikat itu lebih tajam penglihatannya daripada CCTV. Kita dalam hati aja punya, saya mah sebel kepada si A, saya mah benci sama si Fulan. Kira-kira malaikat tahu nggak? Pasti tahu. Dicatatlah, oh si A itu merasa sebel sama si Fulan. Itu nggak boleh. Karena yang namanya perbuatan kita itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang berikutnya adalah berbuat jujur akan mulia hidupnya di dunia dan di akhirat. Pak Udi percaya yang namanya orang jujur itu akan mulia, akan bahagia. Bahagia di mana? Yaitu di dunia dan di akhirat. Nah, dan yang berikutnya adalah berteman dengan orang-orang yang jujur. Bagaimana sih kita berteman? Kita itu harus memilih teman. Teman yang baik. Ada teman kita itu, ada yang soleh, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang sedang-sedang. Semuanya itu adalah teman kita. Tapi kita berteman itu, kita harus dengan orang yang jujur. Jangan dengan orang yang tidak suka jujur alias berbohong. Kenapa? Karena kalau kita berbuat tidak jujur, kita itu, alangkah ruginya. Kita itu akan tersiksa kalau suka berbohong. Yang merasakan tersiksa atau tidaknya adalah dirinya sendiri. Maka mulai sekarang janganlah sekali-kali untuk berlaku curang, berbohong, dan tidak jujur. Jadi kita semua itu harus selalu jujur. Nah, sekarang bagaimana nomor 6? Nomor 6 adalah manfaat dari sifat jujur. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti. Allah senang kepada orang yang jujur. Dan kita juga akan bahagia kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, disayang dan dipercaya oleh orang lain. Kalau kita selalu jujur, insya Allah akan dipercaya oleh orang lain. Dan yang berikutnya adalah mendatangkan kebaikan. Dan berikutnya adalah mau mengakui kesalahan diri dan segera meminta maaf. Jadi kalau kita punya salah kepada teman, kita meminta maaf. Meminta maaf pertama adalah perbuatan yang terpuji. Dan berikutnya adalah bahagia dunia dan di akhirat. Insya Allah kalau orang jujur akan bahagia. Tapi kalau orang yang berbohong, hidupnya akan tersiksa. Jangankan di akhirat, di dunia aja sudah tersiksa. Oke teman-teman. Nah, dari kesimpulan ini, dari pelajaran yang tadi ini dapat kita simpulkan, anak-anak boleh dipoto dulu nak. Jadi biar nanti tidak kewalahan orang tuanya, mamahnya. Jadi kalian boleh foto. Oke, bagaimana kesimpulannya? Sikap jujur adalah berkata dan berbuat apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Nomor 2-nya, sikap jujur dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sifat-sifat wajib Rasul. Nah, sifat wajib Rasul itu apa saja? Yaitu ada 4. Yang pertama siapa yang tahu nak? Nomor 1 adalah sidik. Artinya apa? Sidik artinya benar. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya apa nak? Buat PR. Yang ketiga tabligh dan yang keempat patona. Dan berikutnya adalah kebalikan dari sikap jujur adalah bohong atau dusta. Makanya mulai sekarang kalian jangan sekali-sekali berbuat bohong atau dusta. Karena akan merugikan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah jujur wajib kita miliki agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, untuk selanjutnya kita ada latihan soal nih. Ada berapa ya? Oh, ada 5 soal. Yang pertama adalah jujur termasuk sifat titik-titik. Dan yang kedua, jujur berarti benar-benar yang kedua, jujur berarti benar dalam ucapan dan titik-titik. Dan yang ketiga, agar kita dipercaya oleh orang lain, maka kita perlu berkata titik-titik. Akibat tidak jujur, maka kita titik-titik. Dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah tanpa ada maksud ria. Berarti kita jujur kepada titik-titik. Nah, sebelum acara ini diakhiri, marilah kita berdoa, yaitu dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah ya Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Ya, kita tutup
dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.